setetes air yang menyegarkan jiwa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menguatkan kami lewat hamba-Mu, Bapak Yosef Nehemia yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita pada sore hari ini, tanggal 22 Maret 2020 ya. Bacaan kita pada sore hari ini akan terambil dari Ayub 4 ayat 7 sampai dengan 21. Saya minta Ibu Dorcas untuk membacakannya. Ayub 4 ayat 7. Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membaca kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Singa mengaum, singa meraung, patahlah gigi singa-singa muda. Singa binasa karena kekurangan mangsa, dan anak-anak singa betina bercerai-berai. Suatu perkataan telah disampaikan kepadaku dengan diam-diam, dan telingaku menangkap bisik-bisikannya. Waktu bermenung oleh sebab khayal malam, ketika tidur nyenyak menghinggapi orang. Aku terkejut dan gentar, sehingga tulang-tulangku gemetar. Suatu roh melewati aku, tegaklah bulu romaku. Ia berhenti, tetapi rupanya tidak dapat ku kenal. Suatu sosok ada di depan mataku, suara berbisik-bisik ku dengar. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seseorang tahir di hadapan penciptanya? Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya, malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Lebih-lebih lagi mereka yang diam dalam pondok tanah liat, yang dasarnya dalam debu, yang mati terpijat di seperti gegat. Di antara pagi dan petang mereka dihancurkan, dan tanpa dihiraukan mereka binasa untuk selama-lamanya. Bukankah kemah mereka dicabut? Mereka mati tetapi tanpa hikmat. Ya, terima kasih sejauh ini pembacaan firman yang sudah disampaikan. Hari-hari ini kita sangat diharu-birukan oleh berbagai informasi yang kita terima berkaitan dengan virus corona. Untuk mendukung himbauan dari pemerintah kita, maka pada hari ini kita tidak mengadakan ibadah raya di gereja, namun di rumah tangga masing-masing. Ini tidak berarti bahwa ibadah raya kita tiadakan, tetapi memindahkan ibadah raya itu dari gereja ke rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat, kita review kondisi corona terkini sampai dengan saat ini, yaitu kira-kira pukul 4:30 sore, banyak sekali berita yang terjadi. Ada beberapa pendeta dan penatua GPIB yang baru menghadiri suatu pertemuan di Bogor, dan mereka beberapa meninggal. Dan juga kita mendengar tentang baru saja di GBI Sukawarna juga baik gembala maupun wakil gembala juga meninggal, dan mereka diduga terkena virus corona. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu hal itu sangat mencekam, dan tentu hal itu sangat secara manusia sangat menakutkan bagi kita semua. Ayub 4 ayat 7 sampai dengan 11 adalah perkataan Elifas yang mengungkapkan pemikiran-pemikiran yang telah digerakkan oleh jeritan penderitaan Ayub. Ayub juga mengalami penderitaan-penderitaan sampai juga
penyakit, serta penderitaan yang lain. Dan Ayub pun merasa sedang berada di ujung dari perjalanannya, berada di pintu gerbang maut. Ayub telah mengungkapkan keinginan yang besar sekali akan maut. Biarlah Ayub mengingat bahwa masih maut yang datang tiba-tiba, yang tidak secara alamiah, adalah bagian dari orang jahat, bukan bagian dari orang yang benar. Demikian pendapat dari Elifas. Ayub 4 ayat 7 sampai 10 adalah pergumulan dari manusia-manusia perjanjian lama yang memikirkan bahwa jikalau orang benar di hadapan Allah, tidak mungkin akan terkena baik penyakit maupun musibah-musibah yang lain. Dan hanya orang jahat saja yang akan menerima bagian seperti ini. Namun pada realitanya, pada hari ini kita dihadapkan pada suatu kenyataan yang lain. Seringkali orang-orang yang tidak memahami firman Tuhan dengan sungguh-sungguh menjustifikasi mereka dan mengatakan bahwa mereka mungkin bukan orang yang benar. Namun marilah kita belajar dari firman Tuhan pada sore hari ini. Apakah hal itu memang benar-benar seperti itu? Ayub 4 ayat 12 sampai 21 adalah berbicara tentang pembenaran oleh sebab perbuatan. Sebelum kita lebih lanjut kepada ayat yang ke-12 dan seterusnya, kita melihat dulu latar belakang Ayub. Kitab Ayub ada dua hal penting ketika kita mempelajari latar belakang dari Ayub dan kitab Ayub. Yang pertama adalah tanggal penulisan. Tanggal penulisan kitab Ayub ini ada dua pendapat. Apakah dia ditulis pada saat Ayub masih hidup atau sejamannya dengan Ayub, ataukah tanggal penulisan kitab Ayub ini ditulis jauh setelah Ayub meninggal. Jika kitab Ayub ditulis oleh Ayub sendiri atau penulis yang sejaman dengannya, maka penulisan itu terjadi pada masa pra-Musa, kira-kira sejaman dengan para patriark atau Abraham atau sebelumnya, yaitu 2000 tahun sebelum Masehi. Ada beberapa argumen ataupun alasan mengapa ada pendapat yang seperti ini. Saya mencatat kira-kira 7 alasan yang ada di dalam Alkitab penerbit Gandum Mas. Yang pertama adalah Ayub masih hidup 140 tahun setelah peristiwa-peristiwa itu terjadi. Di dalam pasal 42 ayat 16. Jadi Ayub kira-kira berumur 200 tahun umurnya. Abraham kira-kira 175 tahun. Jadi kira-kira umur Ayub dan Abraham ini hampir sama. Itu menunjukkan bahwa kemungkinan Ayub hidup sejaman dengan Abraham. Alasan yang kedua, kekayaannya dihitung dengan jumlah ternak. Ini juga sama dengan ketika Abraham hidup. Jadi kekayaan itu tidak dihitung dengan uang, tetapi dengan jumlah ternak. Yang ketiga, alasan ketiga adalah pelayanan sebagai imam dalam keluarga. Jadi Ayub di dalam kisahnya itu dia adalah imam di dalam keluarga, dan itu sama dengan itu kebiasaan dari Abraham, Ishak dan Yakub. Dan yang keempat, sistem keluarga
yang pimpinan ayah. Jadi yang memimpin adalah ayah, menjadi kesatuan sosial yang mendasar seperti pada zaman Abraham. Yang kelima, serbuang orang-orang Sheba dan orang-orang Kasdim yang cocok dengan zaman Abraham. Yang keenam, penulis sering menggunakan nama yang dipakai para patriark bagi Allah, yaitu El Shaddai atau Yang Maha Kuasa, sebanyak 31 kali. Yang ketujuh, tidak ada petunjuk sama sekali terhadap sejarah Israel atau hukum Musa memberi kesan tentang zaman pra-Musa atau sebelum 1500 Masehi. Ada juga pendapat lain yang menuliskan bahwa kitab Ayub mungkin ditulis jauh setelah masa kehidupan Ayub. Dan ini mempunyai dua kemungkinan. Yang pertama adalah ditulis selama zaman Salomo atau tidak lama setelah itu, kira-kira 950 sampai 900 sebelum Masehi. Karena bentuk sastra dan gaya penulisannya mirip dengan kitab sastra di masa itu. Atau selama masa pembuangan Babel, yaitu 586 sampai 538 sebelum Masehi. Ketika umat Allah sedang bergumul mencari arti teologis dari bencana mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, bila memang itu yang terjadi, maka kemungkinan logisnya adalah kisah kehidupan Ayubnya diambil dari masa pra-Musa, namun pergumulan teologisnya diambil di sejaman dengan penulisnya. Jadi percakapan Ayub dengan teman-temannya di pasal 4 sampai 41 diselipkan kemudian, sedangkan kisah Ayub sendiri, kehidupan Ayub dari pasal 1 sampai 3 dan pasal 42 ditulis sejaman dengan Abraham. Mengapa penjelasan tentang latar belakang Ayub itu demikian penting? Karena untuk mencari gambaran utuh tentang pergumulan teologis dari penulis pada zamannya, diperlukan untuk memahami latar belakang kitab Ayub. Bila ditulis sebelum pra-Musa, maka penglihatan tentang roh yang membuat Elifas terkejut dan gemetar adalah penglihatan Roh Kudus, pengilhaman Roh Kudus tentang hukum Taurat yang mendasarkan pembenaran oleh perbuatan dalam bentuk nubuatan. Karena pada saat itu, bila ini ditulis pada zaman pra-Musa, Taurat belum diturunkan. Sehingga penglihatan mengenai roh yang membuat Elifas takut dan gemetar itu merupakan nubuatan tentang akan turunnya hukum Taurat yang mendasarkan pembenaran oleh sebab perbuatan. Bila ditulis pada masa pasca Musa, yaitu mungkin masa Salomo atau pada masa pembuangan Babel, pergumulan teologis tentang pembenaran oleh perbuatan ini tetap masih relevan karena mereka sedang menjalaninya. Ayat kuncinya ada di ayat 4, pasal 4 ayat 17, yaitu, mungkinkah seorang manusia itu benar di hadapan Allah? Bila benar dan atau salah didasarkan pada kebenaran yang bersifat mutlak pada perbuatan manusia, dilihat dari sudut pandang Allah, bukankah penghakiman itu menjadi suatu yang membuat manusia takut dan gemetar? Bila maut yang dimaknai sebagai pondok tanah liat, ayat 19, dan kemah yang dicabut, ayat 21, yang menggambarkan lebih ke kematian jasmani atau fisik, dan binasa untuk selama-lamanya, di ayat 20, yang menyiratkan maut dalam pengertian hakiki, yaitu keterpisahan dengan Allah, merupakan penghakiman terhadap perbuatan mereka selama mereka hidup,
dengan kriteria benar atau salah yang mutlak di hadapan Allah. Bukankah hal itu adalah hal yang sangat mengerikan? Saya mengambil satu kutipan di dalam tafsir Alkitab masa kini, buku kedua halaman 75, yang mengatakan demikian. Suara gaib itu telah menjelaskan tentang kemustahilan manusia fana mengharapkan benar di hadapan Allah. Apabila kepercayaan yang sepenuhnya dan pelayanan tanpa salah tidak dapat dituntut dari pelayan-pelayan sorgawi Allah, yaitu malaikat-malaikatnya, betapa beraninya seorang manusia dengan hidupnya yang berubah cepat itu, dengan usahanya mencari hikmat yang hanya sebagian saja berhasil, yang hanya sebagian saja berhasil, mengutarakan dengan sikapnya bahwa ia mempunyai hal untuk mengadakan tuntutan itu. Jikalau malaikat saja tidak dipercayai oleh Allah dan bisa tersesat, apatah lagi manusia? Pantaskah manusia yang bisa salah dan tersesat itu memberanikan atau menyuarakan bahwa suatu tuntutan kepada Allah? Mengapa Allah berbuat itu kepadanya? Bapak Ibu saudara sekalian, pembenaran oleh sebab perbuatan, untunglah di dalam perjanjian baru mendapatkan satu klimaks pada pembenaran oleh sebab iman. Mari kita membacanya di dalam Roma 3 ayat 9 sampai 12 dan 18-19. Roma 3 ayat 9 sampai 12, lalu 18 dan 19. Roma 3 ayat 9 sampai 12. 9 sampai 12. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tak tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua telah tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ayat 18, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Terima kasih. Jawaban terhadap pertanyaan mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah, ayat Ayub 4 ayat 17 adalah di dalam Roma 3 ayat 10. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Penghakiman berdasarkan hukum Taurat akan membawa seluruh manusia jatuh ke bawah hukuman Allah. Roma 3 ayat 19. Roma 3 ayat 20. Melakukan seluruh hukum Taurat, sekalipun seseorang tidak dapat dibenarkan di hadapan Allah, apalagi melakukan hanya sebahagian saja. Yakobus 2 ayat 10. Jikalau kita melakukan hukum Taurat dan melanggar satu bagian, maka kita sudah melanggar keseluruhannya. Kita tidak bisa dibenarkan dengan melakukan hukum Taurat. Mari kita lihat di dalam Roma 7 ayat 5. Roma 7 ayat 5. Roma 7 ayat 5. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Oleh karena Taurat kita mengenal dosa. Roma 7 ayat 7. Karena kita masih dalam daging, hawa nafsu dosa dirangsang oleh Taurat, bekerja pada anggota-anggota tubuh kita, membuat kita berbuah bagi maut. Ayat ini menggambarkan tentang korelasi antara Taurat, dosa, dan maut. Maut di sini bukan dalam pengertian kematian jasmani fisik saja,
namun dalam pengertian kematian yang hakiki, kematian rohani yang membawa kita pada kematian kekal. Mari kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 58. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 58. 1 Korintus 15 Ayat ayat 54 54 sampai 58. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Amin. Kuasa dosa adalah hukum Taurat. Itu di dalam ayat 56. Menegaskan suatu kekuatan yang menakutkan dari hukum Taurat. Kekuatan yang tak dapat dilawan sendirian oleh manusia yang berdosa. Dan kuasa itu bukan hanya bermakna maut dalam pengertian kematian fisik atau jasmani, namun juga maut dalam dimensi kekal. Maut ini telah dikalahkan oleh Kristus dengan kebangkitannya dari kematian tubuh. Dan sekaligus kebangkitannya itu melahirkan kita kembali kepada suatu hidup yang penuh berpengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3. Sambil menantikan kebangkitan tubuh kita di akhir zaman. Karena maut dalam makna hakiki telah dikalahkan, maka maut dalam arti kematian jasmani fisik tidaklah menjadi sesuatu yang menakutkan lagi, karena kita telah memperoleh kepastian untuk suatu kehidupan setelah kematian, yaitu surga, suatu kehidupan abadi bersama dengan Tuhan. Kita hanya diminta melakukan apa yang tercatat di dalam ayat 58. Coba dibacakan lagi ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Di sini dikatakan bahwa kita tidak perlu memfokuskan diri kepada kapan kita akan mati, tetapi apa yang dapat kita kerjakan, apa yang dapat kita lakukan untuk berjerih payah demi pekerjaan Tuhan. Itulah yang ditugaskan kepada kita oleh Tuhan sendiri. Coba kita bandingkan ayat 58 ini dengan Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat yang ke-13. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Dikatakan di sini yang mati dalam Tuhan, bukan yang panjang umurnya. Jadi kita tidak boleh berpikir tentang mengukur kesalehan seseorang atau kebenaran hidup seseorang dari panjang umurnya, namun kita mengukur kematian seseorang karena dia mati dalam Tuhan. Dan ini berhubungan dengan 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 tadi. Kita diminta untuk berjerih lelah, dan jerih lelah itu akan menyertai mereka ketika mereka mati. Disebutkan di sini yang mati dalam Tuhan adalah berbahagia. Tidak peduli apa penyebab kematian itu, namun yang mati dalam Tuhan adalah orang yang berbahagia. Jikalau kita masih diberi waktu menjalani kehidupan ini oleh Tuhan, lakukanlah jerih lelah atau jerih payahmu dengan setia, sebagai refleksi dari ucapan syukur kepada Tuhan yang telah mengalahkan maut
dan memberikan kepada kita bukan roh yang menakutkan, roh yang membuat kita gemetar atau gentar, tetapi roh keberanian untuk melakukan yang terbaik bagi Kristus, Juru Selamat kita. Jikalau maut yang hakiki saja Tuhan sudah kalahkan, apatah lagi maut yang akan merenggut jasmani atau fisik kita. Tuhan pasti akan memelihara kita dari semua itu. Amin. Saya minta Pak Cindy untuk membawa kami di dalam doa syafaat. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan Yesus yang kami muliakan, kami sembah, kami bersyukur Tuhan, sekalipun keadaan kami tidak seperti biasa ibadah kami di gereja, kami berkumpul komunitas, tapi sukacita, damai sejahtera yang Tuhan limpahkan, kasih karunia Tuhan tetap ada bersama kami ya Tuhan, dan kami merasakan itu sekalipun kami hanya berempat, tapi biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa mengalir juga kepada sidang jemaat-Mu yang ada di rumah ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu juga ada bersama mereka, setiap keluarga Engkau mengepalai mereka ya Tuhan, sehingga kasih karunia-Mu juga melimpah bagi mereka ya Tuhan. Bapa syukur kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, di mana kami boleh diingatkan Tuhan, sekalipun keadaan yang tidak menentu di dalam situasi sekarang ya Tuhan, banyak anak-anak Tuhan juga terkena virus corona yang mematikan ini ya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan kami tetap berharap, tetap memiliki iman ya Tuhan, agar kami tidak cemas, agar kami tidak takut akan kematian, karena kami tahu Tuhan, jika Engkau mengizinkan itu terjadi kepada kami pun, kami bersyukur ya Tuhan, ada rencana yang indah bagi kami ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau menyertai di dalam segala sesuatu, dalam segala kondisi di mana kami berada ya Tuhan. Engkau bekerja ya Tuhan bersama-sama dan di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya bahwa Engkau telah mendatangkan kebaikan bagi hidup kami ya Tuhan. Beri kekuatan kami ya Tuhan, iman kami, sidang jemaat-Mu juga Tuhan, sehingga hari-hari ini tidak terpengaruh oleh keadaan kondisi yang mencekam, tapi kami diberi kekuatan, kedamaian, sukacita ya Tuhan senantiasa, sehingga kami Tuhan diajarkan kami senantiasa bersyukur, karena firman-Mu juga mengatakan bahwa dan menghendaki untuk kami selalu mengucap syukur di dalam segala situasi, senantiasa di dalam segala kondisi ya Tuhan. Maka kami dikuatkan Tuhan melalui firman-Mu itu, dan biarlah Tuhan apa yang kami rasakan juga dimiliki oleh semua sidang jemaat yang mendengarkan ini Tuhan, dan di rumah masing-masing. Tuhan, tolong Tuhan, kiranya wabah virus corona ini segera berakhir ya Tuhan, sehingga kami senantiasa hidup seperti normal kembali ya Tuhan. Di dalam ibadah kami juga seperti biasa kembali. Biarlah Tuhan, kami hanya memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa,
yang dapat mengendalikan dan merubah segala sesuatu menjadi baik bagi umat-Mu ya Tuhan. Ya. Firman-Mu berjanji ya Tuhan bahwa segala sesuatu akan diberikan yang terbaik buat orang-orang yang takut akan Engkau, yang mencintai Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami senantiasa melalui kejadian kondisi yang sekarang ini, kami semakin setia Tuhan, kami semakin dekat Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami semakin mencintai Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan segala kesalahan, pelanggaran kami selama ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh disadarkan melalui firman-Mu, melalui kondisi sekarang di dunia ini ya Tuhan, sehingga kami boleh sadar bahwa kami tidak dapat berlindung kepada siapapun kecuali berlindung kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat sore ini kami boleh beribadah di rumah ya Tuhan. Dan biarlah untuk hari-hari ke depan, waktu-waktu ke depan Tuhan, kami boleh beribadah normal kembali ya Tuhan Yesus. Biarlah harapan rinduan ini ya Tuhan boleh nyata di dalam hari-hari ke depan ya Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan kabulkan permohonan kami, karena kami rindu Tuhan ibadah bersama-sama, kami boleh bersukacita bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat dalam kehidupan sehari-hari ke depan, jaga dan lindungi dalam setiap aktivitas, sekalipun harus keluar rumah ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau lindungi dan jaga, jauhkan dari mara bahaya dan virus-virus yang mematikan ini ya Tuhan. Oh Tuhan, tutup bungkus semua sedang jemaat-Mu dengan kuasa darah Yesus Kristus, sehingga kami terhindar dari para bahaya ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Akhirnya Tuhan kami boleh mengakhiri ibadah ini, dan biarlah Roh Kudus terus bekerja dalam setiap kami, terus melindungi kami, menjaga kami, serta menyertai kami dalam aktivitas kami ya Tuhan. Kau memberkati setiap sidang jemaat-Mu, baik yang bekerja, terus kiranya Tuhan Kau berkati usahanya, baik yang sekolah, terus berikan hikmat anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi anak yang pandai, anak yang berprestasi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia abadi dari Allah Bapa, perlindungan, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan ketekunan pemeliharaan Roh Kudus ada senantiasa menyertai semua jemaat GBS Hosana sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini, Tuhan.